Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan semua, insan pengadaan di seluruh Indonesia, dan dimanapun Anda berada, berjumpa lagi pada Procurement Channel bersama aku Sarif Rahman dengan Arif. Pada video kali ini, izinkan saya berbagi, melanjutkan video-video sebelumnya, konsep ya, strategi dalam pelaksanaan implementasi e-purchasing ya melalui katalog elektronik yang kita dengar akan tergantikan dengan versi 6 buatan Telkom ya. Pada video ini katanya kita masih menggunakan versi 5. Apapun versinya tentunya tidak mengurangi dan tidak merubah strategi ini. Strategi ini lebih kepada sebuah strategi implementasi untuk peningkatan akuntabilitas, pertimbangan pengambilan keputusan dalam memilih barang jasa yang akan kita beli dan memilih penyedia barang jasa yang akan kita pilih pada katalog elektronik. Kita lanjutkan setelah sebelumnya di video sebelumnya kita sudah mengulas mengenai spesifikasi teknis e-purchasing ya, di mana memang eh, pada faktanya mayoritas PPK di Indonesia bahkan dalam berkontrak e-purchasing tidak dilengkapi dengan spesifikasi teknis e-purchasing sehingga saya berkepentingan untuk membuat itu supaya menjadi lampiran dari kontrak. Spesifikasi teknis e-purchasing adalah sebuah spesifikasi teknis yang mengambil mengcopy paste ya dari eh, informasi yang ditawarkan oleh penyedia katalog ditempelkan dalam sebuah file Word yang ditambahkan dengan spesifikasi kinerja, spesifikasi jumlah, spesifikasi waktu, spesifikasi pelayanan ya yang untuk kemudian dinegosiasikan. Dan asumsinya di sini adalah yang kita yang kita perkenalkan di sini adalah konsep negosiasi. Terus terang, rekan-rekan, teman-teman semuanya, dari dulu saya tidak terlalu suka, bahkan tidak suka konsep mini kompetisi. Konsep mini kompetisi. Ya, mungkin kalau Anda hanya mendengar kata mini kompetisi, oh, berarti kan Anda tidak membuat sebuah kompetisi. Ya, ini jangan terjebak dengan kata-kata mini kompetisinya. Karena fitur mini kompetisi di katalog itu seperti kayak tender cepat. Kita tidak benar-benar bisa memilih. Padahal e-purchasing adalah memilih. E-purchasing adalah memilih. Sehingga kita lanjutkan apa yang sudah dijadikan dari e-purchasing tadi, kita lanjutkan dalam kontrak. Nah, pada video kali ini, izinkan saya berbagi mengenai surat pesanan, kontrak surat pesanan yang sudah dimodifikasi. LKPP tidak membakukan surat pesanan, kontrak surat pesanan yang dilahirkan dari aplikasi. Template yang dihasilkan dari aplikasi itu adalah template dan bisa kita modifikasi. Menimbang berbagai macam keperluan klausul-klausul yang harus dituangkan ke dalam sebuah kontrak surat pesanan e-purchasing, maka saya memandang ini perlu dibuat sebuah standar modifikasi, ya, sebuah standar modifikasi yang kemudian dibedakan juga untuk jenis barang dan jenis jasa. Yang ingin kita sharingkan di sini adalah kontrak yang untuk jenis barang dan jenis jasa, ya. Dan ini harus berbeda, rekan-rekan semuanya. Satu poin penting yang juga menjadi satu masalah yang harus kita sampaikan di sini, banyak praktik yang saya lihat, ya, kontrak surat pesanan e-purchasing didobeli dengan surat perintah kerja SPK atau didobeli dengan surat perjanjian. Itu salah fatal, Bapak Ibu. Ya, surat pesanan e-purchasing, surat perintah kerja, surat perjanjian itu adalah bentuk-bentuk kontrak yang sama-sama diakui oleh negara. Sama-sama diakui oleh negara. Jika Anda misalkan sudah melakukan transaksi e-purchasing, kemudian deal dengan harga 150 juta misalnya, Anda berkontrak dengan surat pesanan, tanda tangan kedua belah pihak. Kemudian Anda beli lagi tuh dengan surat perintah kerja, SPK. Dianggap kayak pengadaan langsung aja ya kan? Nah, 150 juta juga dengan informasi yang sama. Maka sebenarnya secara hukum, legal formal hukum perdata, penyedia menjadi punya hak tagih 300 juta. Penyedia menjadi punya hak tagih 300 juta karena Anda berkontrak pakai surat pesanan dan berkontrak pakai surat perintah kerja gitu. Anda dobeli, jangan didobeli.
Surat pesanan adalah bentuk kontrak yang sah diakui oleh negara Republik Indonesia. Jangan didobeli dengan bentuk kontrak lainnya. Yang perlu justru kita lakukan adalah memodifikasi surat pesanan itu menjadi lebih menguntungkan kedua belah pihak. Kalau dulu, Bapak Ibu, kalau dulu kita membuat surat pesanan, kita mungkin hanya terpikir ya sudah seperti template-nya yang ada di aplikasi katalog. Ya, karena dulu-dulu itu orang transaksi purchasing nggak gede-gede amat, Bapak Ibu. Ya, 10 juta, 20 juta, 100 juta, 300 juta gitu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, transaksi miliaran di purchasing seperti kayak makanan sehari-hari, Bapak Ibu. Di banyak kementerian, lembaga, pemerintah daerah, e-purchasing dengan transaksi miliaran itu menjadi makanan sehari-hari, bahkan puluhan miliar, Bapak Ibu. Sekali transaksi. Dan klausulnya seperti itu. Sebenarnya banyak hal-hal yang belum terdapat. Makanya oleh karena itu saya ingin memodifikasi dan modifikasinya ini ingin kita sharingkan. Silahkan di-download the link Google Drive pada deskripsi video ini. Insya Allah ini bisa bermanfaat buat Anda. Dan ini Bapak Ibu menyusun kontrak surat pesanan e-purchasing jenis barang dan jenis jasa. Oke? Bagi Bapak Ibu yang belum tahu, izinkan perkenalkan diri, saya pengelola pengadaan Harimah Dewata BMK GRI, Property Advisor LKPP, Fasilitator Kehormatan Bidang Pengadaan Barang Jasa, penulis buku pengadaan barang, Ketua Bidang Pengembangan Profesi, dan Diklat pada Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia, Koordinator Majalah dan Jurnal pada DDPP, Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, rekan-rekan semuanya, dan ini adalah buku-buku saya, bisa Anda dapatkan informasinya pada deskripsi video ya, dan kita juga rekan-rekan semua membuka eh, melayani konsultasi pengadaan barang jasa via WhatsApp 24 jam di nomor 085330686593 085330686593. Kita langsung ke TKP. Bismillah, inilah adalah kita buka satu persatu. Ada dua file yang bisa Anda dapatkan nantinya di dalam deskripsi video yang dibagikan gratis kepada Anda semuanya, tidak dipungut biaya. Anda tinggal download, Anda tinggal manfaatkan dan modifikasi sendiri. Ini adalah hasil modifikasi Bapak Ibu. Ya, surat pesanannya adalah tidak merubah bentuk dasarnya dari aplikasi katalog Bapak Ibu. Saya tidak berani merubah bentuk dasarnya. Bentuk dasarnya tetap sama. Hanya saja kita modifikasi, kita tambahkan klausul-klausul, kata-kata yang menguntungkan kedua belah pihak. Saya ambil sebagian dari SSUK, ya, yang tidak bertentangan dengan peraturan LKPP nomor 9 tahun 2021 tentang toko daring dan katalog elektronik. Jadi penyusunan modifikasi ini tidak bertentangan dengan peraturan LKPP nomor 9 tahun 2021 dan menjaga untuk tidak bertentangan. Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Dimodifikasi ini aman dan tidak merubah bentuk dasarnya. Ya, kalau Anda perhatikan dari aplikasi itu ada beberapa hal yang dibedakan di sini. Tidak kita bahas semua, saya scroll-scroll saja Bapak Ibu. Surat pesanan, kemudian ini ada satker, nomor satuan dan seterusnya ya. Nama paket, di formatnya tidak ada, di template-nya tidak ada. Makanya awal-awal saya suka bingung, Pak. Ya, kalau sudah begitu satu kali transaksi, dua kali, lima kali, 10 kali, tapi nama paketnya nggak kelihatan di atas gitu. Nah, kita tambahkan di sini nama paket, gitu ya. Kemudian ini identitas para pihak seperti biasa, ini tetap, nah, ini tinggal di copy. Jadi kalau saya bikin kontrak surat pesanan itu dari aplikasi cuma ngambil tabelnya doang, Pak. Ngambil tabel sama identitas penyedia gitu ya. Ambil tabel identitas penyedia, sudah. Yang lain ngambil dari sini gitu ya. Bilang, kemudian rupiahnya ya. Rupiahnya penting disuangkan di sini. Nah, ini ada beberapa, ini adalah klausul-klausul yang sudah mengalami modifikasi. Ya, bentuk dasarnya sekali lagi tidak dirubah, ya bahwa di sini penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum dalam surat pesanan ini. Kewajibannya bla 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 mengirimkan barang sesuai dengan SP selambat-lambatnya. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu Anda tahu, Bapak Ibu, yang ada pada aplikasi katalog saat ini itu adalah tanggal pengiriman, bukan tanggal BAST. Ya, itu tanggal pengiriman. Ingat, ini adalah online shop, Bapak Ibu. Seperti kalau Anda belanja di Shopee, Anda transaksi, saya beli satu unit laptop di Shopee. Ya, pada saat kita sudah transaksi, itu statusnya kan belum terkirim, Bapak Ibu.
Ya, penyedia itu masih harus eh, menyiapkan barangnya, dites, dicoba, kemudian di-pack lagi, dibungkus, di-packing, terus dikirim ke ekspedisi. Nah, pada saat dikirim ke ekspedisi baru statusnya terkirim. Nah, pada saat itulah yang dimaksud dengan tanggal pengiriman, yaitu tanggal pada saat penyedia mengirimkan, sudah mengirimkan ke ekspedisi. Itu kapan gitu. Jadi misalkan sebuah kontrak 100 unit laptop mulai dari tanggal 1 November sampai 10 November misalnya begitu, ya, maka tanggal pengirimannya adalah bisa jadi 2 November atau 3 November. Ya, BAST-nya tanggal pengirimannya belum dinegosiasikan di aplikasi sehingga itu disepakati melalui spesifikasi teknis e-purchasing yang kemarin sudah kita bahas, ya, spesifikasi teknis e-purchasing. Hasil kesepakatan berapa lama itu, misalkan 10 hari, misalkan saat ini dari tanggal 1 sampai tanggal 10 November, misalkan seperti itu dituangkan di sini paling lambat 10 November seperti ini, ya. Bertanggung jawab atas keamanan, kualitas dan kuantitas yang dipesan, mengganti barang setelah melakukan pemeriksaan apabila, ya, barangnya itu rusak, barang pada saat ini, ya, mengganti barang setelah PPK, ya, itu melakukan pemeriksaan, ya, ya, melakukan pemeriksaan, ya, itu seperti itu, ya. Mengapa ini Kak saya tidak menghapus kata-kata PPHP? PPHP itu secara aturan tidak dihilangkan apa ya? Kita menganggapnya ini sebagai tim pendukung PPK, sebagai tim panitia penerima hasil pekerjaan PPK, ya, sebagai panitia penerima hasil pekerjaan PPK. Makanya di sini disebutkan pejabat penandatangan pengasahan tanda bukti perjanjian, ya, melakukan pemeriksaan barang menemukan bahwa, nah ini ya, jika barang itu rusak, rusak saat pengiriman, barang terima tidak sesuai gitu ya. Kemudian memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi testing bila ada, memberikan layanan purna jual. Ya, ini masih sama nih, masih sama, ya. Ini klausul-klausul masih sama, ya. Pejabat penandatanganan pengesahan tanda bukti perjanjian ini masih sama, ada beberapa klausul, ini bentuk dasarnya sama. Waktu pengiriman barang. Nah, ini diisi persis seperti di aplikasinya itu. Kapan ngirimnya, gitu ya. Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya. Nah, ini bukan tanggal BAST. Ya, ini yang perlu digarisbawahi, ya. Bukan tanggal BAST, ini di tanggal pengiriman. Gitu. Alamat pengirimannya, kalau misalkan lokasinya banyak, ya tinggal dirincikan bisa berupa tabel, seperti itu ya. Tanggal barang diterima ini sama dengan yang di atas tadi, tanggal BAST. Nah, ini yang kita kuning-kuning inilah kita modifikasi. Ada di sini baca penandatangan pengesahan tanda bukti perjanjian melalui tim teknis atau pendukung PPK menerima barang, ya. Kemudian penyedia berkewajiban menyelesaikan pengiriman barang, ya, melampirkan dokumen-dokumen seperti ini. Ya. Pak, ini kok jadi banyak? Sebenarnya ini biasa aja, Bapak Ibu. Kata-kata yang di sini itu adalah standar kata-kata yang sudah pasti setiap ekspedisi melakukan ini gitu. Apalagi kalau barang impor, pasti ada sertifikat of origin gitu ya. Seperti itu ya. Ini kata-kata biasa aja, jangan nggak usah dibikin stres. Oh, kok banyak, nanti membebani. Loh, nggak membebani. Ini adalah klausul standar ekspedisi, Bapak Ibu. Ya. Kemudian penyedia berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak barang sedemikian rupa sehingga barang terhindar dan terlindungi dari risiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal barang sampai ke tempat tujuan pengiriman. Tempat tujuan pengiriman adalah sebagian tersebut pada klausul 3. Kemudian penyedia harus mengasuransikan. Nah, ini kalau memang perlu diasuransikan, silahkan huruf E digunakan. Kalau memang nggak perlu asuransi, ya ini nggak usah gitu, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, ekspedisi sekarang kalau beberapa ekspedisi yang profesional itu sudah pasti ada asuransinya, Bapak Ibu. Yang dibayarkan itu sudah ada asuransinya gitu, Bapak Ibu. Maka pilihlah ekspedisi yang ada asuransinya gitu ya. Karena segala hal itu apapun bisa terjadi, Bapak Ibu, ya, kayak gini ya. Kebakaran, ledakan, kandas, tenggelam, terdampar, terbalik, tabrakan, pembongkaran, gempa, letusan gunung, petir, tindakan penyelamatan masuknya air laut dan seterusnya, ya, seperti itu. Jaminan terhadap risiko pemogokan, penghalangan dan seperti ini. Ini yang penting, ya, untuk dituangkan, dan apalagi kalau barang elektronik, Bapak Ibu, ya, itu penting untuk dituangkan ke dalam klausul kontrak, ya.
Ini, ini klausul standar bila misalkan rusak dan sebagainya, maka menyampaikan beritahuan tertulis dan cacat mutu dan sehingga bertanggung jawab. Ya, kemudian PPK dapat meminta tim teknis untuk melakukan pemeriksaan uji atau uji mutu terhadap barang yang diterima. Ya, pejabat dengan tangan kontrak ya dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap mengandung cacat mutu atau kerusakan. Nah, penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu atau kerusakan sesuai. Nah, ini Bapak Ibu, rekan-rekan semua, dituangkan di sini link katalognya. Seperti yang sudah diulas pada video tentang spesifikasi teknis e-purchasing, bahwa penyedia itu bisa merubah informasi dalam katalog setiap saat, setiap waktu. Harganya, informasi komponen-komponennya, ruang lingkup pekerjaan dituangkan di katalog itu bisa dirubah. Ya, kalau pada saat Anda transaksi sudah deal dengan sesuatu yang pada saat itu, Bapak Ibu, kalau Anda tidak ikat itu ke dalam sebuah spesifikasi teknis dan sebuah link gitu ya, maka perikatan patokannya apa pada saat Anda melakukan serah terima hasil pekerjaan, link tersebut. Nah, Bapak Ibu, pada saat serah terima link tersebut belum tentu ada. Kalaupun ada, bisa jadi harganya berubah atau komponennya berubah, ruang lingkupnya berubah. Bapak Ibu. Itulah makanya diikat pada spek, kemudian ditetapkan linknya dalam kontrak surat pesanan. Makanya saya merasa ini perlu nih Bapak Ibu, ya sesuai dengan dokumen spek tag e-purchasing dan ketentuan pada garansi dan informasi spek teknik barang katalog elektronik pada link. Nah ini, jadi yang hasil kesepakatan spek tag kemarin mengikat bagian dari kontrak surat pesanan ini. Gitu ya. Kemudian hal-hal yang lain lagi silakan dibaca sendiri, ini adalah klausul standar saja, Bapak. Biasa. Sudah tidak dirubah. Nah, ini klausul perubahan surat perjanjian pun kita perjelas ya, seperti kata-kata yang di sini, Bapak Ibu. Ya, karena memang di perpresnya pun tidak dikecualikan apapun semua bentuk kontrak bisa dilakukan adendum apabila terjadi perbedaan kondisi di lapangan. Hanya saja kalau untuk e-purchasing sebaiknya kita tricky. Kalau berubah ya jangan harga lah atau jangan volumenya lah. Tapi kalau berubah itu terkait dengan eh, berubah itu terkait dengan spek ya, mengubah spek dengan jenis kegiatan ya, komponen ya, itu bisa dinegosiasikan. Kalau misalkan itu volume, Bapak Ibu itu cukup berusaha untuk dihindari. Kalau itu terpaksa ya sudah dilakukan. Yang penting eh, tidak lebih dari 10% dari nilai kontrak awal. Atau cara yang lain adalah ya beli lagi saja gitu ya. Misalkan membeli sebuah barang X gitu ya 10 unit. Ternyata barangnya itu butuhnya 12 unit kurang dua. Ya daripada adendum Pak, ya beli dua lagi saja kontrak lagi kan nggak masalah. Kontrak lagi kan nggak masalah. Klausul yang kita tambahkan lagi ini nih, peristiwa kompensasi. Ini peristiwa kompensasi klausul penting Bapak Ibu karena akan ada potensi seperti ini, Bapak Ibu, peristiwa kompensasi. Dan ini ditambahkan ya, dan memang sebenarnya di template-nya itu ada, cuma tidak dijelaskan detail apa itu peristiwa kompensasi, sehingga pada saat terjadi beneran, ya, terjadi beneran itu. Nah, ini jadi ribut Bapak Ibu, ya, sehingga dijelaskan di sini jika peristiwa kompensasi itu mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan, maka diberikan perpanjangan waktu dan perpanjangan waktu ini tidak dikenakan denda ya. Gitu. Ada klausul berikutnya, ini klausul standar sama haki, kemudian juga ini sesuai dengan docs e-purchasing, jaminan bebas mutu dan sebetulnya ya, terhadap pemberitaan cacat mutu. Kemudian ini kita tambahkan, ini klausul untuk mempertegas saja Bapak Ibu, sehingga penyedia bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang jasa, ketepatan perhitungan jumlah dan volume, ketepatan waktu penyerahan, ketepatan tempat penyerahan. Ini penting untuk dituangkan menurut pendapat saya. Kemudian yang kita modifikasi adalah klausul pembayaran nih. Kita modifikasi lagi terkait dengan seperti ini, hal seperti ini Bapak Ibu ya. Termasuk uang muka ini kita tambahkan uang muka dapat diberikan pada penyedia untuk mobilisasi barang material, peralatan tenaga kerja, pembayaran, tanda jadi kepada pemasok dan seterusnya ya yang diperlukan. Terus,
untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan dengan besaran uang muka senilai titik-titik di sini dan dibayar setelah penyedia menyerahkan jaminan uang muka. Kan sebenarnya nggak ada ini di template-nya. Padahal tidak sedikit Bapak Ibu yang namanya transaksi purchasing itu ya minta uang muka gitu. Ternyata transaksinya gede Pak, sampai puluhan miliar Pak. Ya kan lumayan juga untuk serapan. Ya ini karena di template-nya tidak ada, kita aturlah seperti ini dalam satu kalimat supaya. Ya termasuk juga kalau misalkan termin juga diatur seperti ini. Ya, yang tidak boleh kita lupa itu justru sanksi, Bapak Ibu. Makanya Anda jangan sampai menggunakan e-purchasing menggunakan SSUK, SSKK itu fatal, Bapak Ibu. Sudah pasti itu cacat hukum karena terdapat klausul yang bertentangan dengan peraturan LKPP 9 2021, yaitu apa? Daftar hitam. Ya, per lemnya beda. Kalau menggunakan mekanisme tender seleksi pengadaan langsung, jika uang prestasi daftar hitam. Tapi ini purchasing mekanisme bukan per lem 12, tapi per lem 9. Kalau uang prestasi di di freeze, Bapak Ibu. Hukumannya hanya seperti itu saja. Gitu. Makanya kita jangan menggunakan SSUK, SSKK dalam berkontrak. Justru gunakan ini, ya. Ya, penghentian misalnya kontrak ini standar sama ya sampai apa yang terkait dengan pemberian kesempatan dan seterusnya ya. Pemutusan juga kurang lebih sama, denda, kahar dan seterusnya masih sama. Oke, tidak banyak perubahan. Setidaknya ini Bapak Ibu, semoga ini bisa membantu. Itu yang barang. Kalau yang jasa, Pak, nah jasa sebenarnya tidak jauh berbeda. Dan jasa udah prinsipnya kata barang kita rubah kata jasa. Ini kita terpikir pada saat beberapa bulan yang lalu kita pendampingan e-purchasing untuk media center di Kementerian Kominfo, jasa I/O dan jasa host broadcast. Kan itu kan pakai e-purchasing, Bapak Ibu. Lalu dari itu pekerjaan jasa lah, template-nya itu barang semua. Jadi klausulnya kalau dibaca itu nggak enak, Bapak Ibu, karena itu barang dan sehingga ini ada dilakukan penyesuaian karakteristik jasa lah. Ya, karakteristik untuk pekerjaan jasa disesuaikan di sini. Ya seperti ini ya, tanggal selesai pekerjaan, pekerjaan selesai pada, nah, seperti itu ya. Penyusuan-penyusuan seperti itu yang memang karakteristiknya jasa. Itu ya, Bapak Ibu ya. Hal-hal yang lainnya juga uh, kita tuangkan sama. Hanya saja memang sekali lagi karakteristiknya adalah untuk karakteristik jasa. Loh, Pak, ini kok masih tetap ada? Ya jasa ya tetap ada ini ya Pak. Ya, jaminan cacat mutu, cacat garansi atas misalkan ini kita e-purchasing pemeliharaan tuh sekarang kan banyak tuh pemeliharaan melalui purchasing ya, pemeliharaan lantai keramik dinding, pemeliharaan atap gitu ya kan banyak. Nah ini tuh butuh cacat mutu garansi hasil pekerjaannya dituangkan tetap relevan di sini ya, seperti itu. Oke, itu ya, ya sharing saya dan Anda bisa download gratis di link Google Drive di bawah ini mengenai standar kontrak surat pesanan baik untuk barang dan untuk jasa. Semoga sharing ini bermanfaat rekan-rekan semuanya. Minta maaf jika ada yang kurang. Semoga ini bisa bermanfaat. Jaga integritas, tingkatkan kompetensi, dan teruslah berinovasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.